petang, selamat sore. Kembali bertemu dengan saya, anak Kerantau ya. Nah, kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang wiring ini ya, Moto ATV ya. Ini semua alatnya sudah ada di sini. Ini satu set wire atau kabel ya. Ini plug, coil plug. Ini katap atau kiprok ya. Nah, ini CDI. Ini switch, kunci switch. Yang ini relay starter. Dan yang ini switch. Oke. Switch handle switch. Yang ini horn. Oke, kita mulai pemasangannya ya. Kalau wire seperti ini, dia sudah datang beserta soket-soketnya ya. Semua tinggal mengikuti soketnya saja. Ini cukup senang kita untuk membuatnya ya. Semua sudah ada soketnya, kita tinggal masukkan aja ke soket-soketnya. Ini untuk wire baterai atau kabel baterai. Posisi baterai ada di sebelah sini ya. Oke, kita posisikan dulu kabelnya, wayanya, dan sampai kurang. Oke, semua di sini ada. Dan ini katapnya sebelah sini ya. Semua sudah ada sekurnya, sudah ada tempatnya. Oke, teman-teman, ini katap, ini soket ya, ini jalurnya, jalur wayarnya ya, wayarnya atau kabelnya mana menuju kemana saja. Ini untuk yang kuning, ini wayar kuning, color kuning sama color putih, ini datangnya daripada engine coil ya, yang ini dua dari sini. Oke, ini masuk ke sini. Dan yang ini, yang merah ini sama yang hijau ini output daripada katap ini sendiri. Sebab ini katap fungsinya sebagai regulator atau pengubah tegangan atau current AC menjadi current DC. Ini coil engine ini menghasilkan current AC ya, bukan DC. Sementara untuk penggunaan motor ini memerlukan current DC. Oke, current DC, makanya ini fungsinya untuk mengubah current AC menjadi DC. Oke, jadi dari sini ini wire yang color kuning masuk kepada sini, kuning sama putih. Oke, ini sebagai output daripada katap yang ini. Dan ini terhubung ke baterai, kemudian ini terhubung ke baterai, sama di sini ada fuse. Daripada baterai dia terus masuk ke kunci switch ya, kunci switch ini dia direct pergi ke kunci switch. Oke, sampai di situ. Oke, kita pasang dulu katapnya.
katap ini fungsinya satu sebagai regulator, sebagai pengubah current DC, current AC daripada engine diubah ke current DC menjadi DC ya, untuk sebagai charging untuk baterai itu sendiri. Dan di sebagian, kalau di sebagian motosikal harian, ada sebagian juga digunakan untuk current untuk lampu ya, untuk lampu. Bedanya seperti ini, kalau lampu currentnya mengambil daripada engine coil itu bila kunci switch on, terus switch on lampu on, itu tak akan hidup sebab dia mengambil current daripada engine. Oke. Jadi biasanya kalaupun baterai kong tapi engine hidup, itu lampu masih boleh hidup lagi. Sementara untuk yang lampu yang mengambil currentnya daripada baterai, itu bila kunci switch on, lampu on itu akan menyala, langsung menyala tanpa menghidupkan engine. Oke. Ini kita pasang dulu katapnya ya. Oke. Ini wayarnya disusun ya, biar rapi, biar kemas. Di sini posisi baterai ada di sini ya. Ini nanti kita ke batai. Yang kedua ini relay. Ini relay starter. Oke, relay starter ya, fungsinya ya lebih kurang seperti switch, cuma dia digerakkan dengan menggunakan current itu sendiri. Ya, di sini ada semacam, ada lilitan, ada coil dalam sini nih, ada coil satu, ada coil untuk menggerakkan solenoid di dalam ini, sehingga bila ada current masuk sini, jadi solenoid di sini itu akan menarik dia punya batangnya, jadi dia cantum antara titik sini sama titik ini jadi terhubung ya. Kenapa harus pakai ini? Sebab ini starter memerlukan arus yang kuat ya, E-nya yang kuat ya. Kalau direct pakai switch biasa itu otomatis akan terbakar sebab dia panas ya. Oke, kita pasang dulu. Ini satu daripada sini, daripada starter ya. Satu dihubungkan ke starter. Oke, kita masukkan dulu starter. Yang satu dihubungkan ke starter ya, starter motor ya. Ini menggunakan sepanas 10. Dan yang satu lagi ini terhubung direct ke baterai ya. Ini kabel atau wayar yang besar ini direct ke sini, kepada relay starter.
jaga-jaga jangan sampai short. Oke, betai. Dulu ininya tempatkan di tempatnya ya. Di sini sudah ada tempatnya untuk relay. Ini sudah ada tempatnya. Oke, yang ini soket ini dia terhubung ke switch tangan ya, hand switch. Tapi sebelum current masuk sini, sebelum masuk hand switch, dia melalui dulu satu switch yang ada di handbrake ya. Nah, itu fungsinya dari sini. Kenapa kita kalau nak hidupkan di motor mesti tekan brake? Sebab current yang masuk kepada relay ini dia melalui dulu switch. Jadi kalau switch rusak, otomatis itu tak hidup starter, kompom tak hidup. Kalau switch handbrake dia rusak, kompom tak hidup itu starter. Oke, kita pasang dulu. Di sini soketnya sudah ada semua, tinggal cucuk saja kita. Ini ada. Biasa kalau di ATP ya, di ATP sini color daripada starter nih seperti ini, kuning ada line merah, kuning ada line merah. Oke, kita cucuk dulu. Oke, dua benda ini sudah siap pasang, tinggal kita yang ke engine. Oke, ini wayar yang masuk ke engine ya. Oh iya, ini satu lagi yang wayar besar nih hitam, ini masuk ke body engine ya. Ini untuk support sebagai negatifnya daripada starter. Ini wayar untuk coil engine-nya ya. Kita rapikan dulu, kemaskan dulu, jangan serabut ya. Kita kemaskan. Oke. Di sini ada color hijau, putih, biru, lain putih, sama kuning, sama ini hijau muda lain putih ya. Yang ini ke sini, yang ini sini. Yang hijau masuk ke hijau ya. Ini sebagai negatifnya untuk ini wayar yang ini, yang hitam lain merah. Ini sebagai api yang menuju ke CDI. Dia sebagai negatifnya ini. Yang hijau ini sebagai negatif daripada api yang menuju ke CDI. Oke, kita cucuk dulu. Nah, di sini ini color sudah berbeda ya, sudah tak sama. Ini color sudah tak sama di sini. Ini hitam lain merah, sini hijau muda lain putih. Oke, ini sudah tak sama. Itu kalau nak tahu mana satu, itu kita mesti tahu ke depannya kemana larinya, harus diurut ke sininya ya, ditengok mana ini perginya, betul ke masuk CDI, betul ke masuk mana-mana. Itu mesti tahu. Di sini ada soket CDI. Oke, sini ada color sama, ini soket CDI. Oke, CDI soket. Ini direct pergi sini. Ini sebagai api untuk CDI ya, dari coil engine. Oke, kita cuci sini. Oke,
Yang dua lagi, yang ini biru lain putih, ini sebagai signal atau pulsa buat signal buat masuk ke CDI. Itu sebagai sensor atau command ya, command perintah buat CDI untuk pengapiannya ya. Dia diatur pada sini. Ini masuk ke sini. Ini pasti colornya sama, biru lain putih. Oke, sama. Ini cucu. Oke, ini dua wayar lagi. Ini sebagai api untuk charging dia punya baterai ya, charging baterai atau lampu itu. Di sini teman-teman, di sini ini sebab ini AC, daripada engine ini mengeluarkan currentnya AC, arus listrik AC, AC AC. Jadi di sini kalau AC itu bolak-balik tak ada masalah, tidak bermasalah. Kalau misalkan seperti ini, pas saya pasang sini, saya pasang sini, oke, itu tidak ada masalah. Sebab ini current AC bolak-balik sama. Sebab ini yang salah satu ini jadi positif, ada yang jadi negatif. Kalau dibalik pun sama. Itu AC. Dia masuk sini, dua wayar ini boleh terbalik. Kalau yang ini yang tiga tidak boleh terbalik. Oke, kita pasang dulu. Oke, sudah. Nah, di sini daripada engine ini ada satu soket lagi, ada wayar 5 ya. 1 2 3 4 5, ada wayar 5. Ini untuk indikator gear, semacam gear 1, gear 2, gear 3 ataupun ghostan. Oke. Ini indikator. Kalau indikatornya diambil daripada sini. Ini tidak mengeluarkan current sebab di dalam sini cuma ada semacam switch yang nanti terhubungnya ke netral, ke body, netral body ya. Jadi current diambil daripada baterai masuk ke lampu indikator. Lampu indikator itu mengambil current negatifnya daripada sini. Ini ngambilnya daripada engine ini ataupun dari negatif baterai. Oke. Ini nanti terhubung langsung ke meter ya. Kebetulan meternya belum ada, jadi kita biarkan dulu. Oke. Sekarang kita kemas dulu di bagian sini. Kemaskan dulu yang ini. Oke, ini ada soket lagi. Ada soket, aduh, tersangkut pula. Sini ada satu soket. Ini untuk soket lampu ya. Ini untuk lampu break. Ini untuk lampu malam lah. Ini lampu. Ini untuk netralnya ya. Negatif. Oke. Yang ini sebetulnya tak ada banyak function, sebab ini untuk apa ya, mungkin kalau ada barang lagi dekat belakang, ada satu sensor ke apalah, ini bisa untuk mematikan engine kalau ada emergency ya. Sini ini soketnya, sebab ini diambilnya datangnya daripada sini, daripada CDI, daripada soket CDI ya. Ini yang ini sama color. Yes, ini terhubung ke sini, nanti terhubung ke kunci switch, kontak. Oke. Kita kemas dulu di sini, bagian sini. Ini pastikan wayar ini sampai ke baterai ya, jangan sampai tak sampai, nanti payah.
Ini ke belakang. Sini kita batai pada sini dulu. Dan ini untuk negatifnya kita ikatkan di body engine saja ya. Di body engine di mana-mana pun bisa, di sini pun bisa, dimanapun bisa. Ini janji masuk ke engine, wire, kabel dia tak ada sangkut. Oke, kita pasang di sini saja yang dekat ya. Teman-teman, ini CDI. Oke, CDI nya ya. Ini kalau yang 125 seperti ini, biasanya seperti ini ya motor ATV nya ya, CDI nya. Kalau yang 200 nih yang soket ada dua soket ya. Ini menggunakan dua soket kalau yang 200 cc itu. Ini baru 125 cc saja. Oke. Nah, di sini semua sudah ada soketnya ya, teman-teman.
tuan-tuan dan puan-puan, ini semua ada soketnya di sini. Kalau susah atau kita bingung untuk mencari mana satu soket, kita tinggal sesuaikan saja dengan soket yang ada. Antara soket yang ini dengan soket yang ada di sini kita sesuaikan, pasti itu ketemu. Sebab dia tas sama, semua tas sama ya. Di sini ada dalam ini ada 1 2 3 4 5 pin. Oke, kita cucuk ini soketnya ya. Oke, teman-teman atau tuan-tuan, abang-abang ya, pencinta ATP, rider ATP, daripada CDI sini, yang ini tadi daripada coil engine ya. Ini dari coil engine signal dia untuk pengapian. Yang ini pun sama dari coil engine 2. Ini coil engine 2 ya. Engine coil, daripada engine coil. Yang ini satu untuk pengapiannya, ini yang satu untuk signal. Untuk perintah ya, perintah supaya CDI mengeluarkan api ya, yang nanti terhubung ke plug, ke coil plug dulu baru masuk plug. Oke. Yang dua lagi nih, yang ini satu dia menuju ke coil plug, yang satu lagi menuju ke kunci switch sebagai apa ya namanya itu, untuk mematikan engine ya, untuk mematikan mesin. Sekarang kita on switch, dia ini tidak terhubung dengan neutral. Kalau off switch dia akan terhubung dengan neutral ya, dengan positif ini. Itu kunci switchnya ya. Oke, ini plug sudah terpasang. Oke, yang ini horn, ini soket horn, ini soket horn satu ambil daripada switch ya, switch ini dari sini satu masuk sini satu, nanti ada soketnya di sini. Ini satu daripada sini, yang satu lagi ke neutral. Dan untuk currentnya ini diambil daripada ini wire yang colornya hitam. Ini wire hitam ini semuanya ada positif 12 volt ya. Ini keluaran daripada kunci switch ya. Oke, sekarang ini coil plug ya, coil plug kita pasang dulu coil plugnya. Oke, coil plugnya kita pasang, kelihatan enggak? Ini coil plugnya kita pasang. Oke, belum pasang dulu. Ini coil plug menuju ke satu ke CDI, output daripada CDI, yang satu lagi menuju ke neutral ya. Di sini kita lihat, di sini hitam, lain kuning ya. Nah, di sini sudah disediakan dia soketnya, ada soketnya ini. Ini di sini sudah terbalik, sudah lain ya, biasa ini made in daripada negeri sana lah, kan beda sama negeri-negeri yang sebelah sana lagi. Ini oke, ini ke plug ya, ini ke coil plug ya, ini ke sini, dan yang ini ke negatif di sini juga sudah ada soketnya, soket atau konektornya ya, konektor sudah ada, tinggal cucuk. Kalau semacam ini memang senang sebab semua sudah ada soketnya, tapi bila kita repair kita mesti paham dulu itu wire bagaimana itu yang kita mesti paham. Sebab itulah saya buat tutorial macam ini ya, sedikit berbagi pengalaman ya teman-teman atau siapa sajalah yang memerlukan pengetahuan basic atau dasar daripada wiring macam ini. Ini sama kalau di dalam motor pun sama seperti ini untuk yang dulu ya. Kalau sekarang kan sudah tukar, yang motor sekarang tuh bukan pakai CDI lagi, sudah gunakan ECU ya. Tapi fungsinya sama, cuma dia banyak sensornya lah, banyak sensor. Itu ada sensor oil lah, apalah, itu saja. Fungsi dia sama. Oke, ini sudah terhubung. Sini kita pasang di sini.
nut dulu. Oke, ini plug kita hubungkan ke plugnya ya, ke plugnya hubungkan ini dulu. Oke, nanti kita ketatkan dulu. Terbalik, ketatkan dulu ke plugnya. Sudah terpasang. Nah, sekarang ini kunci switch ya. Oke, kunci switch nih, ini ada 4 color, merah, hitam, hijau, sama ini hitam, lain putih. Oke, saya bagi tahu ini daripada mana dia wayarnya bagaimana. Oke, nanti kalau udah paham ini wayar bagaimana, nanti kita kalau ada kerusakan pun sedikit boleh paham lah. Ini soketnya sudah disediakan ya, ini soketnya, ini colornya sama persis, hitam, lain putih, hitam, merah, sama hijau. Oke, yang ini yang color merah ini direct ke baterai ya, ini dari baterai, asal karena daripada baterai. Dia ada menggunakan fuse untuk sebagai pengamannya ya, mana tahu ada short kah, ada apa, itu ada fuse. Oke, yang satu ini sebagai input current ya. Oke, input current. Yang color nih, kalau hitam nih, ini output daripada kunci switch. Jadi ini outputnya ya. Bila kunci on, ini current daripada color merah ini terhubung link ke hitam. Bila switch off, ini akan terputus current ini ya. Oke, yang itu. Dan yang ini hijau, ini tentulah masuk ke negatif ya, negatif. Baik dari baterai ke dari mana saja ini masuk negatif. Oke. Yang ini hitam, lain putih. Ini hitam, lain putih. Oke. Ini menuju ke CDI. Oke. Ini menuju ke CDI. Ini ya. Di sini ini hitam, lain putih ya.